Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Inesa Labiza Putri dengan NIM A1C020107. Yang kedua Irma Wagestia dengan NIM A1C020109. Yang ketiga yaitu saya sendiri yaitu Lala Latifah Anissa Aprilia dengan NIM A1C020121. Selanjutnya itu ada lalu Opan Gusman dengan NIM A1C020125 dan yang terakhir ada Lisa Ardika Marieska dengan NIM A1C020130. Kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu keripik binjai dengan slogan renahnya bikin lagi. Dan langsung saja untuk pemateri yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Next slide. Yang pertama itu ada isu yang diangkat atau kebutuhan pasar terhadap kebutuhan pangan di masyarakat terus meningkat. Kebutuhan akan keripik binjai ini bisa dijadikan sebagai camilan setiap hari, jajan khas dan oleh-oleh memiliki ciri khas tersendiri mulai dari rasa, penampilan, dan bahan. Karena produk keripik binjai diproses secara alami dari pelepah pisang segar sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan tanpa adanya bahan pengawet sehingga permintaan akan keripik binjai semakin meningkat. Selanjutnya itu ada contoh kasus itu cerita, banyak kalangan masyarakat cepat terpengaruh tren terutama di bidang kuliner di mana masyarakat melakukan pencarian kuliner seperti membeli makanan dengan istilah street food. Masyarakat biasanya mencari makanan dengan berbagai selera dan lokasi yang mudah dijangkau seperti membeli cilok, waffle, dan lain sebagainya di pinggir jalan. Untuk solusi yang sudah ada terhadap proyek kami, yang pertama itu kami telah menyediakan produk dengan berbagai varian rasa. Yang kedua itu berencana akan memulai usaha di titik lokasi yang cukup ramai dan terjangkau. Dan yang ketiga itu kami mendistribusikan produk ke pengecer. Selanjutnya yaitu mengapa solusi yang ada belum menyelesaikan masalah. Yang pertama itu belum beroperasi dan masih berbentuk rencana. Yang kedua, kendala waktu pelaksanaan. Dan yang ketiga, modal awal belum terpenuhi. Slide selanjutnya. Produk atau jasa yang ditawarkan kami yaitu keripik binjai rasa original. Dan yang kedua itu ada keripik binjai rasa balado. Value proportionnya yang pertama itu bahannya terbuat dari pelepah pisang terkenal, memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan. Yang kedua itu bahan pelepah pisang mengandung saponin, tanit, dan flavonoid yang sering digunakan dalam bidang pengobatan. Yang ketiga itu proses pembuatan dan pengemasannya yang higienis. Dan yang keempat itu tersedia dalam 2 varian rasa. Emotional benefit-nya, keripik binjai yang terbuat dari pelepah pisang merupakan rencana usaha di bidang kuliner atau makanan, lebih tepatnya keripik. Usaha keripik binjai ini diproduksi secara mandiri, kemudian memasarkan produk tersebut secara mandiri juga. Selanjutnya itu ada functional benefit-nya. Yang pertama itu kualitasnya terjamin. Yang kedua, nutrisi tidak hilang karena digoreng pada suhu rendah, yaitu antara suhu 80 sampai 85 derajat Celcius. Yang ketiga itu warna tidak berubah dan tidak gosong. Dan yang keempat itu keripik renyah dan nikmat. Baik, sekian itu saja. Selanjutnya saya serahkan untuk materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu bahan yang pertama ada pelepah pisang, tepung crispy, garam, air, bumbu balado, minyak goreng, dan plastik kemasan. Untuk prosesnya yang pertama memotong pelepah pisang, kemudian mencuci bersih pelepah pisang yang telah dipotong. Selanjutnya celupkan pada tepung crispy yang telah diberi garam, lalu goreng hingga sedikit kecoklatan dan tiriskan. Untuk outputnya, taburi keripik pelepah pisang yang sudah ditiriskan menggunakan bumbu balado, kemudian bungkus menggunakan plastik kemasan. Untuk outcome, keripik binjai balado dan keripik binjai rasa original. Slide selanjutnya. Untuk target pasar, pada usaha ini, target pasar konsumen per kategori ada anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua.
di mana presentasi pada anak-anak 15%, remaja 40%, dan dewasa 30%, dan orang tua 15%. Pada usaha ini, untuk stakeholdernya ada dua, yaitu owner dan manajer bagian, di mana target konsumen lebih ditargetkan kepada remaja dan orang dewasa seperti ibu rumah tangga yang selalu menginginkan cemilan ringan dan tahan lama. Selanjutnya, dari market sizing di jurusan akuntansi UNRAM, 1.000 mahasiswa yang mengambil jurusan akuntansi di UNRAM, ada 500 mahasiswa yang seangkatan dengan kami. Dan kami menganalisis bahwa yang berbelanja di kantin sebanyak 250 siswa dari 500 mahasiswa tadi. Dan dari 250 mahasiswa tadi, kami menargetkan yang membeli keripik Binjai ada 150 mahasiswa. Slide selanjutnya. Kompetensi dan posisi pesaing. Pesaing langsung, untuk pesaing langsung dalam penjualan keripik pelapa pisang sampai saat ini belum ada. Dan pesaing langsung yang beredar di kawasan kami itu penjual keripik juga, tetapi yang bukan pelapa pisang. Pesaing tidak langsung itu ada Banana Crips, mereka menjual secara online di e-commerce, dan juga kami ada menjual di area Mataram dan Lombok Barat, sedangkan Lombok Tengah dan KRU kami tidak mempunyai pendistributor di sana. Jadi kami hanya bersaing dengan pesaing yang langsung yang ada di Mataram dan Lombok. Baik, selanjutnya ada pemasaran dan akuisisi pelanggan. Nah, di sini kami melakukan pemasaran dengan melalui 3 cara, yaitu melalui sosial media, membuka stand, dan distribusi ke kantin. Nah, yang pertama ada melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui, sekarang media sosial sudah banyak digunakan oleh khalayak ramai, sehingga kami memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk kami. Dengan melakukan promosi di sosial media, masyarakat akan mulai tertarik dengan produk yang dijual, dan orang juga bisa memesan keripik secara online melalui sosial media. Pemesanan bisa dilakukan melalui Facebook, Instagram, dan jenis sosial media lainnya. Kemudian pemasaran yang kedua adalah membuka stand. Kami membuka stand di dekat tempat produksi untuk lebih memperkenalkan produk ke masyarakat sekitar. Dengan adanya stand, otomatis produk yang kami buat secara tidak langsung akan diketahui oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir ada distribusi ke kantin. Nah, distribusi kantin ini kita mendistribusikan produk kami ke berbagai kantin yang ada. Keripik Binjai akan lebih dikenal luas dengan melakukan distribusi ke kantin, karena apabila mahasiswa atau mahasiswi menyukai makanan kantin, mereka akan merekomendasikannya ke teman yang lain. Hal ini bisa menjadi patokan pelanggan tetap kami. Selanjutnya ada sumber pendapatan. Di sumber pendapatan ini kami menjual 2 rasa, yaitu original dan balado. Nah, seperti yang tertera di layar, terdapat data penjualan dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Untuk rasa original sendiri, kita jual di daerah Mataram dan Lombok Barat dengan harga 10.000 per unitnya. Dan begitu juga di Lombok Barat dan begitu juga dengan rasa balado di Kota Mataram dan Lombok Barat. Sehingga untuk total dari penjualan kami yaitu 5.250.000. Ini adalah sumber pendapatan dari keripik Binjai yang dijual dari bulan Januari sampai dengan November.
Selanjutnya ada kebutuhan alokasi dana. Nah, di kebutuhan alokasi dana ini kita ada pemasaran tenaga kerja, pengembangan produk, bahan baku dan penolong, biaya pengantaran, dan biaya overhead yang totalnya mencapai Rp700.000. Jadinya total kas yang dikeluarkan untuk setiap bulannya adalah Rp700.000. Nah, untuk struk modal sendiri itu 100% dengan estimasi modal awal Rp700.000. Dengan presentasi alokasi dana, dia ada biaya pemasaran 2%, biaya tenaga kerja 52%, pengembangan produk 3%, biaya bahan baku 40%, dan biaya overhead 3%. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya di sini proyek dari keripik binjai kami, target yang ingin dicapai dalam 2 tahun ke depannya itu pada bulan Juni 2022 ini kami menargetkan untuk memiliki pabrik atau rumah produksi sendiri. Dan pada bulan September 2022 kami membuat rencana pemasaran agar produk yang kami buat yaitu keripik binjai ini sendiri lebih dikenal luas di Lombok. Pada Oktober 2022, kami ingin mengembangkan produk keripik binjai ini agar menjadi lebih baik lagi untuk konsumen. Dan pada bulan Januari 2023, kami ingin memperluas area pemasaran. Pada bulan Maret 2023, kami menambah jumlah pegawai pada usaha karena di sini kami memikirkan bahwa usaha dari keripik binjai kami sudah lebih luas sehingga kami ingin menambah jumlah pegawai yang ada. Selanjutnya pada bulan Juli 2023 kami ingin memperbesar pabrik atau rumah produksi keripik binjai. Pada bulan Agustus 2023 kami ingin mendistribusikan keripik ke kantin kampus selain daripada UNRAM. Pada bulan November 2023, kami ingin membuat toko online di e-commerce sehingga pelanggan kami yang berada di jauh, bisa di luar Lombok, dapat memesannya secara online. Selanjutnya, tim inti dari proyek usaha kami, yang pertama itu ada direkturnya, lalu Opan Rusman. Yang kedua ada bagian finance, Irma Wagistia Pudza. Yang ketiga ada bagian SDM, Lala Latifani Anissa Aprilia. Yang keempat ada Lisa Ardika Marieska, bagian processing. Dan yang terakhir, yang kelima ada Inesa Ladiza Putri, bagian marketing. Jadi jumlah karyawan itu yang dibutuhkan dalam usaha kami ini adalah berjumlah 5 orang. Selanjutnya, estimasi proyeksi keuangan pada usaha kami, yaitu pada tahun pertama, kami mengestimasi bahwa jumlah konsumen pada tahun pertama itu mencapai 2.000, sehingga unit produk atau pieces yang terjual itu 2.000 pieces juga. Dengan harga per pieces itu 10.000, maka pendapatan dari penjualan 2.000 pieces itu 20 juta. Dikurangi dengan beban yang ada yaitu biaya kerja, biaya pengembangan produk atau R&D, biaya bahan baku dan penolong, biaya pengantaran dan overhead. Jadi estimasi total laba bersih pada tahun pertama itu adalah 14.600.000. Bisa kita lihat pada tahun kedua, kami mengestimasi bahwa jumlah konsumen itu akan berlipat 2 kali lipat. Karena pada tahun kedua ini, selain kami juga memperluas area pemasaran, kami juga berusaha untuk membuat toko online di e-commerce seperti yang sudah direncanakan tadi, sehingga kami mengestimasi bahwa penjualan tahun kedua itu akan 2 kali lipat daripada tahun pertama. Dengan jumlah konsumen 4.000, berarti pieces produk yang terjual itu ada 4.000 pieces. Berarti 4.000 pieces, pendapatan yang diterima 40 juta dikurangi dengan beban yang ada yaitu 14.800.000, sehingga laba bersih yang kami dapat
pada tahun kedua berjumlah 25.200.000. Pada tahun ketiga, kami juga mengestimasi akan naik jumlah konsumen dan unit yang akan terjual, yaitu sebanyak 6.000 pieces dengan pendapatan yang kami peroleh 60 juta. Dikurangi dengan beban yang ada, maka laba bersih yang kami terima sebesar 38.600. Begitu pula pada tahun keempat dan tahun kelima, kami mengestimasikan bahwa jumlah konsumen dan pieces produk kami yang terjual terus naik, sehingga laba bersih tahun keempat sebesar 52.400 dan tahun kelima itu sebesar 61.200. Selanjutnya. Baik, itu saja presentasi proyek dari usaha keripik Binjai kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.